konseling ini. Sebelum kita memulai proses konseling, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Vini Alveni. Ananda bisa manggil Ibu Vini. Ibu merupakan salah satu guru BK di sekolah ini. Nah, nama Ananda siapa? Nama saya Dinda Fadila, Bu. Ibu bisa panggil saya Dinda. Saya dari kelas 12 IPA 2. Dinda, panggilannya Dinda. Nah, sebelumnya Dinda sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya Dinda belum pernah mengikuti konseling, tetapi Dinda sudah pernah mendengar teman-teman untuk mengikuti konseling. Nah, Dinda belum pernah mengikuti konseling. Baik, akan Ibu jelaskan bahwa konseling merupakan suatu proses pertemuan empat mata yang dilakukan oleh konselor dan klien. Dalam hal ini, Ibu sebagai konselor dan Anda sendiri sebagai klien. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas segala sesuatu yang mengganggu pikiran, perasaan, ataupun pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, misalnya permasalahan Anda sendiri. Nah, tujuannya adanya pertemuan ini guna mencapai suatu keputusan dalam pengentasan permasalahan Anda atau pencarian solusi yang tepat, guna tercapainya kemandirian. Kemandirian itu apa ya, Bu? Baik, akan Ibu jelaskan bahwa kemandirian merupakan suatu proses kemampuan seorang individu untuk dapat menerima diri sendiri dan juga lingkungan secara positif dan dinamis, memahami diri sendiri baik dan juga lingkungan, kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk mengarahkan diri, dan kemampuan untuk mewujudkan diri. Sampai di sini Anda paham? Paham, Bu. Saya takut, Bu, untuk bercerita mengenai permasalahan saya kepada Ibu, karena saya dengar ada teman saya yang sudah mengikuti konseling ini, masalahnya diketahui oleh guru-guru lain dan teman-teman lain, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Untuk hal yang demikian tidak perlu Ananda khawatirkan. Dikarenakan selama kita mengikuti proses konseling ini, saya terikat dengan kode etik dasar dalam konseling, di mana dalam kode etik dasar konseling tersebut ada 3 azas utama yang harus dipatuhi. Azas yang Ibu sebutkan tadi itu apa ya, Bu? Saya tidak mengerti dengan azas-azas itu. Baik, akan Ibu jelaskan kembali bahwa azas dalam proses konseling itu ada 3 azas utama. Yang pertama itu azas kerahasiaan, yang kedua azas kesukarelaan, yang ketiga azas keterbukaan. Nah, Ibu akan menjelaskan azas yang pertama, adanya azas kerahasiaan. Jadi dalam proses konseling ini, segala sesuatu ataupun keterangan-keterangan yang Ibu peroleh dari Ananda akan Ibu rahasiakan. Akan Ibu pegang prinsip kerahasiaan tersebut, tidak akan Ibu ceritakan ke orang lain maupun ke teman Ananda, kecuali atas izin dari Ananda sendiri, baru akan Ibu sampaikan. Yang kedua, azas kesukarelaan. Dalam hal ini, Ibu secara sukarela menerima Ananda untuk mengikuti proses konseling. Nah, Ibu harapkan juga Ananda juga secara sukarela mau mengikuti proses konseling ini sampai selesai. Nah, selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Ibu harapkan Ananda bisa terbuka terhadap permasalahan yang Ananda alami. Tidak adanya sesuatu hal yang Ananda tutupi. Dikarenakan jika adanya sesuatu yang Ananda tutupi, sukar rasanya tercapai solusi dari permasalahan yang Ananda alami. Tapi saya mendengar kata teman-teman saya dan kata-kata orang-orang itu, orang-orang yang datang ke ruangan BK itu orang-orang yang bermasalah. Jadi saya takut untuk sebenarnya untuk datang ke sini, karena saya takut dicap oleh teman-teman saya orang yang bermasalah, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Yang demikian, takut datang ke ruang BK, takut dianggap sebagai orang bermasalah. Itu merupakan suatu pandangan yang salah Ananda. Dikarenakan setiap siswa yang datang ke ruang BK bukan hanya mereka yang bermasalah saja, namun siswa-siswa yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak efektif, seperti siswa yang datang terlambat, siswa yang cabut, atau siswa yang bermasalah dengan guru mata pelajaran. Nah, itu kan adanya tingkah laku yang tidak efektif dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dibantulah siswa tersebut agar kehidupan yang tidak efektif tadi kembali menjadi kehidupan yang efektif. Artinya misalnya mereka cabut, nah diberikan bantuan kenapa mereka cabut tadi, dan diusahakan juga tindakan yang tidak efektif tadi menjadi ke tindakan yang lebih efektif. Waktu konseling ini berapa lama ya, Bu?
Eh, dalam proses konseling ini, waktu yang digunakan itu relatif Ananda, bisa 1 jam, 2 jam, atau lebih. Itu tergantung permasalahan yang dia dialami. Nah, bagaimana nanti kita mencari solusinya. Kalau misalkan kita cepat menemukan solusi, insya Allah waktunya pun juga akan cepat. Sampai di sini paham Ananda? Alhamdulillah saya paham Bu sampai di sini Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa yang bisa Ananda ceritakan? Begini Bu, saya mau menceritakan tentang saya bingung dalam pemilihan jurusan Bu, karena keinginan saya dengan keinginan orang tua saya berbeda. Saya menginginkan menjadi seorang guru, tetapi orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang dokter. Jadi bagaimana ya Bu solusinya? Oh, jadi Ananda di sini mengalami kebingungan, orang tua maunya Ananda di kedokteran, sedangkan Ananda minatnya ke keguruan. Iya Bu. Nah, Ananda kini sekarang minta solusi. Bisakah Ananda menjelaskan secara rinci lagi permasalahan Anda tersebut? Baik Bu, kan gini, sekarang kan saya udah kelas 3 SMA, jadi saya akhir-akhir ini dimasukkan oleh orang tua saya les untuk agar nantinya jika saya tidak lulus di ujian SNPTN, saya mengikuti ujian SBMPTN. Jadi orang tua saya menyuruh saya les agar nilai saya bagus dan bisa juga mengikuti SBMPTN. Jadi orang tua saya dari sekarang sudah mengatakan kepada saya jika nanti pemilihan SNPTN ataupun SBMPTN saya harus memilih jurusan kedokteran. Sedangkan saya menginginkan jurusan bagian kependidikan, saya mau menjadi seorang guru. Tetapi orang tua saya tidak mau dan mengatakan pokoknya kamu harus mau di jurusan kedokteran itu. Kalau tidak, lihat saja akan ada yang pokoknya kayak orang tua saya mengancam saya gitu Bu, kayak nggak mau membiayai kuliah saya, atau pokoknya mengancam saya Bu. Jadi orang tua Ananda mengancam Ananda kalau tidak mau kedokteran akan ada sesuatu yang akan Anda dapatkan nantinya. Ananda sudah diikutkan les, berarti adanya keinginan yang sangat besar bagi orang tua Ananda ingin punya anak dokter. Iya Bu. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah orang tua mengancam seperti itu? Ketika orang tua saya mengancam saya seperti itu, saya merasa cemas, merasa kecewa, merasa khawatir. Kalau misal kayak cemas gitu, cemas kalau misal saya tidak mengikuti permintaan orang tua saya itu, saya tidak bisa kuliah dan tidak akan dibiayai kuliah. Dan kecewa, rasa kecewa itu timbul karena kenapa ya orang tua saya seperti ini, yang kuliah kan saya gitu kan Bu, yang akan menjalani perkuliahan saya, keinginan saya, tetapi kenapa orang tua saya itu memaksakan kehendaknya kepada saya, sedangkan saya merasa tidak sanggup di jurusan kedokteran itu dan saya tidak minat di sana Bu. Jadi Anda tidak menyanggupi, rasanya nggak sanggup nih kalau kuliah di kedokteran. Sebelumnya apakah Anda sudah menjelaskan kepada orang tua inginnya alasan ingin kuliah di keguruan ini loh Ma, ini loh Bu, sudah menjelaskan belum ke orang tua alasannya? Sebelumnya saya sudah menjelaskan Bu, tetapi saya menjelaskan itu juga dengan seperti kayak emosi, pasti kan emosi kan Bu. Misalkan kita tidak mau di jurusan itu, tapi kita dipaksa. Terus sudah saya jelaskan seperti ini, saya tidak mau kuliah di kedokteran karena saya merasa tidak mampu, kata saya Bu. Terus ketika saya merasa tidak mampu, orang tua saya mengatakan, tenang saja, akan ibu masukkan kamu les. Terus sekarang udah dimasukkannya les Bu, karena katanya saya harus bisa mendapatkan jurusan itu. Jadi orang tua sangat kekeh sekali terhadap keinginannya. Iya Bu. Nah, bagaimana tanggapan dengan anggota keluarga Anda yang lain? Tanggapan anggota keluarga saya yang lain, sepertinya keluarga saya juga kayak prihatin kepada saya Bu. Keluarga saya itu tidak bisa juga mengatakan kepada orang tua saya Bu. Kepada saya dia juga mengatakan, kata keluarga saya, coba turuti saja dulu karena kamu sudah tahu kan bagaimana sifat ibu kamu. Nah, orang-orang di rumah juga takut untuk mengatakan kepada ibu saya karena ibu saya itu orangnya yang tipenya kayak
pemarah, otoriter kayak gitulah Bu. Oh, jadi orang tua Anda kalau keputusan atau tindakannya itu harus dituruti. Iya Bu, harus mengikuti apa yang dia mau gitu Bu. Uh, Sekarang bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda? Sekarang hubungan saya dengan orang tua saya itu seperti kayak diam-diam gitu Bu, kayak apa ya, kayak biasanya saya ada duduk-duduk sama-sama nonton TV, makan sama-sama gitu, tapi sekarang saya lebih kayak mengurung, kayak menyendiri di kamar saya saja Bu, dan orang tua saya juga diam-diam juga kepada saya Bu, tidak ada kayak memanggil saya gitu, biasanya ada dipanggil misalkan nyuruh makan atau apa gitu. Nah sekarang orang tua saya juga kayak cuek gitu ke saya Bu. Oh, orang tua Anda sekarang bersikap cuek, tidak ada manggil makan, nggak ada lagi di. Nah, apa Anda juga tidak mencoba gitu menegur orang tua Anda, misalnya Bu lagi apa, nggak ada gitu? Gimana ya Bu, saya kayak kalau kayak gimana ya, saya sudah kecewa atau gimana ya, marah sebenarnya kepada orang tua saya, jadi saya tidak bisa untuk ya gitulah Bu. Nah, orang tua Anda juga bersikap cuek, bagaimana dengan uang jajan Anda semua? Tetap dikasih atau enggak nih? Kalau uang jajan, karena mungkin saya tidak ada minta atau gimana kan, biasanya walaupun tanpa saya minta dikasih, tapi mungkin atau karena saya berdiam diri di kamar saja atau gimana, tapi nggak ada sekarang diberikan uang jajan Bu. Nah, lalu Ya sekarang saya punya sedikit tabungan, jadi saya memakai tabungan saya itu untuk jajan saya sehari-hari Bu. Anda memakai uang tabungan sendiri untuk uang jajan di Iya. sekolah. Nah, sekarang kalau uang tabungan Anda habis bagaimana? Ya saya terpaksa untuk mendekati orang tua saya lagi Bu, karena saya perlu juga uang jajan Bu. Nah, jadi Anda mau mendekati orang tua, mau minta maaf atau mencoba untuk mengajak ngobrol kalau uangnya habis gitu. Iya Bu. Nah, itu sampai berapa lama nih Anda bisa bertahan dengan uang tabungan Anda tersebut? Baru ada keinginan buat minta maaf gitu. Nggak tahu Bu, kayaknya sebentar lagi, soalnya uang tabungan saya itu tidak banyak juga dan udah menipis juga. Nah, sebenarnya Ananda, yang Anda lakukan ini merupakan suatu tindakan yang tidak baik. Seharusnya jangan kita sebagai anak, jangan sampai uang yang habis dulu berminta maaf. Setidaknya kita tuh harus tetap menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Sekarang bagaimana upaya tindakan Anda selanjutnya? Tindakan saya selanjutnya mungkin saya akan memperbaiki hubungan saya dengan orang tua saya Bu. Terus saya mencoba untuk menerima apa keinginan orang tua saya. Mungkin di balik itu semua ada kebaikan yang apa ya? Di balik itu semua ada kebaikannya Bu. Jadi mungkin orang tua saya itu tidak mengatakan bahwa saya harus memilih jurusan kedokteran, itu mungkin ada baiknya juga bagi saya Bu. Jadi saya akan mencoba menerima dan melapangkan hati saya untuk menerima jurusan kedokteran itu Bu. Jadi Ananda berlapang dada untuk menuruti semua keinginan orang tua, memperbaiki hubungan komunikasi Anda lagi dengan orang tua. Iya Bu. Bagaimana dengan cita-cita Ananda yang ingin jadi guru tersebut? Sepertinya saya akan melupakan cita-cita saya menjadi seorang guru itu Bu. Saya akan menanamkan di dalam hati saya harus mencintai atau menerima jurusan yang akan saya pilih ini, jurusan kedokteran ini Bu. Jadi di sini Ananda sudah mau berlapang dada untuk menuruti semua keinginan orang tua, mengikuti semua perintah orang tua. Semoga Anda kedepannya benar-benar bisa menjalani perkuliahan di kedokteran tersebut ya. Semoga Anda bisa lulus di SN, SB, rajin-rajin belajarnya ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas saran-saran yang telah Ibu berikan. Karena itu
saya sudah dapat menentukan keputusan dan pilihan saya. Sama-sama Ananda.